Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan juga kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Nah, ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet ini, kutub magnet bumi ini disebut dengan deklinasi. Nah, selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang kita dapat sebut dengan sudut inklinasi. Bumi memiliki medan magnet. Di manakah itu tempatnya? Yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Lalu, apakah kita bisa membuktikannya? Tentu bisa. Kita membuktikannya dengan cara jika kita meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya meletakkan pada styrofoam di atas air, maka magnet akan bergerak dan menunjuk pada arah kutub utara dan juga kutub selatan. Medan magnet bumi ini itu sangat penting bagi kehidupan di bumi. Untuk apa ya fungsinya? Nah, fungsinya itu untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik. Jadi, fungsi medan magnet bumi itu untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Nah, dengan adanya medan magnet bumi ini, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi dan membentuk plasma lemah. Terionisasi ini adalah peristiwa lepasnya elektron dari nukleon, sedangkan plasma lemah adalah gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Nah, tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian kita kenal sebagai aurora. Ada yang pernah melihat aurora? Yang kita sebut sebagai aurora. Di kutub utara, auroranya disebut sebagai aurora borealis. Sementara di kutub selatan, auroranya disebut sebagai aurora australis. Kita di daerah Khatulistiwa takkan pernah melihat peristiwa aurora ini, kecuali jika nanti terjadi pergeseran medan magnet. Di pertemuan tadi, yang pertama itu kita sudah membahas tentang medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi ini untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet. Fenomena tersebut dinamakan biomagnetik. Selain itu, medan magnet bumi dapat membantu hewan dalam menentukan arah migrasi, mempermudah upaya mencari mangsa atau menghindari musuh. Nah, yang pertama itu ada migrasi burung. Migrasi burung ini, beberapa jenis burung, misal burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Nah, pada
Orang-orang zaman dahulu itu menggunakan burung merpati pos untuk mengirimkan surat. Lalu bagaimana cara burung merpati bisa pulang? Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah jalan pulang. Hal ini juga ditunjukkan hasil penelitian Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Ternyata setelah dipasang magnet pada kepalanya, burung merpati tiba-tiba kehilangan arah dan tidak mengetahui jalan pulang. Migrasi yang kedua itu ada ikan salmon, di mana ikan salmon ini adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan juga Samudra Pasifik. Ikan salmon merupakan ikan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Nah, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Jadi ikan salmon juga ketika melakukan migrasi itu memanfaatkan medan magnet bumi. Yang ketiga itu adalah migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasinya itu sepanjang 12.900 km, melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi itu antara 5-10 tahun nih. Tidak seperti migrasi hewan lainnya yang umumnya dilakukan secara berkelompok. Penyu bermigrasi itu sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Ada penelitian dari seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau anak penyu saat dihadapkan dengan medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan.